Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai industri melamin. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Amelia Anjani Harahap. Saya Kire Aprilicia Indriani. Saya Muhammad Ahlis Fuad. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi polimer yang diampu oleh Ibu Venita Litia Aletea Sari Augustia. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kami akan membahas mengenai latar belakang melamin, manfaat produk dari melamin, contoh pabrik di Indonesia dan dunia yang memproduksi melamin, contoh produk melamin, dan bagaimana proses produksi melamin. Melamin adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh industri petrokimia. Senyawa kimia ini berbentuk kristal putih padat, mempunyai sifat mudah larut dalam air, yaitu 3,1 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius, sedikit larut dalam etanol, dan tidak larut dalam dietil ether. Pada tahun 1834, Liebig pertama kali memperkenalkan melamin, di mana melamin diperoleh dari reaksi fusi potasium tiosianat dengan amonium klorida. Pada tahun 1940, Mackay menemukan bahwa melamin juga bisa disintesa dari urea pada suhu 400 derajat Celcius dengan atau tanpa katalis. Pada tahun 1885, A.W. von Hofmann memperkenalkan struktur molekul dari melamin, yaitu 2,46-triamin 1,35-triazin, dengan berat molekul 126,13 gram per mol, dan merupakan suatu senyawa dengan penyusunan utama gugus amino. Pabrik komersial pertama muncul pada akhir tahun 1930 dengan menggunakan disian-diamida sebagai bahan baku utama. Sejak saat itu, melamin berkembang menjadi suatu komoditas kimia yang cukup penting. Proses dengan bahan baku dinamida berakhir sekitar tahun 1960. Ketika proses dengan bahan baku urea mulai diperkenalkan secara komersial. Proses ini didirikan pertama kali oleh Alice Chemical. Kemudian diikuti proses yang dibangun oleh SemiClean, Mountain Dison, Starmicarbon, Nissan Chemical, dan BASF. Dengan adanya proses baru yang menggunakan bahan baku urea, menyebabkan adanya suatu kekuatan baru, baik itu dari segi ekonomi ataupun dari segi teknologi, yang menyebabkan proses dengan menggunakan dinamida dipandang kurang menguntungkan, sehingga banyak pabrik yang menggunakan proses ini ditutup. Manfaat produk melamin: yang pertama, tahan lama dan tahan pecah. Yang kedua, terlihat dan terasa seperti porselen halus dan seperti keramik. Yang ketiga, kualitas plastik makanan aman terbaik dan BPA. Yang keempat, sempurna untuk indoor dan outdoor. Yang kelima, elegan namun terjangkau. 6. Mudah dibersihkan dan dapat dicuci dengan mesin cuci piring. 7. Hadir dalam warna, gaya, dan pola yang unik. Contoh pabrik yang menghasilkan melamin antara lain PT Sri Melamin Rejeki atau SMR, yang mulai beroperasi pada tahun 1994. Kapasitas desain pabrik ini adalah 20.000 ton per tahun dengan bantuan pasokan urea dari pupuk Sriwijaya. Yang kedua adalah PT DSM Kaltim Melamin, yang mulai beroperasi pada tahun 1996. Perusahaan dari Nederland ini menghasilkan kapasitas desain pabrik sebesar 50.000 ton per tahun sebagai hasil kerjasama antara Pupuk Kalimantan Timur Tbk dan DSM Holland. Yang ketiga ada DSM Nederland. Perusahaan dari Nederland ini menghasilkan kapasitas desain pabrik sebesar 90.000 ton per tahun. Yang terakhir ada BASF Fabrik Germany. Perusahaan yang berasal dari negara Jerman ini menghasilkan kapasitas desain pabrik sebesar 42.000 ton per tahun. Contoh produk melamin. 1. Golden Dragon melamin. Yang kedua, Golden Flying Fish melamin. Dan yang ketiga, Golden Dragon Houseware. Proses produksi melamin. Proses dengan bahan baku kalsium karbida. Dimulai dengan pembuatan disiadiamida dari batu kapur dan coke dengan penambahan nitrogen dari udara. Batu kapur dan coke dipanaskan dalam furnace akan menghasilkan kalsium karbida.
Selanjutnya, kalsium karbida dengan nitrogen akan membantu kalsium siamida CaN2. Kalsium sianamida dilarutkan dalam air dihidrolisa sambil dialiri gas karbon dioksida untuk mengendapkan kalsium karbonat. Setelah endapan dipisahkan, filtrat yang mengandung sianamida dipanaskan untuk menghasilkan kandungan airnya. Pada waktu ini, sianamida akan berubah menjadi disiadiamida. Setelah disiadiamida didapat, proses selanjutnya adalah pembentukan melamin dengan memanaskan disiadiamida sampai suhu 200 dan ditambahkan amonia dengan tekanan 3 sampai 150 atm. Disiadiamida akan membentuk melamin. Pengembangan proses ini secara komersial telah dilakukan oleh Ciba Corporation, American Siamida dan CO, dan Statistical Stage of Worker. Berikut reaksinya. Proses selanjutnya adalah proses dengan bahan baku disiandiamida. Proses dengan bahan baku disiandiamida ini tidak dapat dikonversikan menjadi melamin secara langsung walaupun prosesnya berlangsung pada kondisi uap, di mana disiandiamida dikondensasikan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan amonia. Senyawa intermediate seperti guanidin, biguanid, guanilmelamin, dan sianmelamin yang terbentuk lama-kelamaan akan berubah menjadi melamin dengan adanya amonia. Pembentukan melamin dari disiandiamida dan amonia cair berlangsung pada suhu 100-130 derajat Celcius atau 212-266 derajat Fahrenheit. Dan reaksi ini berorder 2 dengan memperhatikan disiandiamida. Energi aktivasi yang diperlukan adalah sebesar 22,1 kilokalori per mol. Untuk persamaan reaksinya dapat dilihat pada layar. Proses dengan bahan baku urea. Terdapat dua macam proses pembuatan melamin dengan bahan baku urea, yaitu proses dengan tekanan tinggi dan proses dengan tekanan rendah. Proses dengan tekanan tinggi. Urea dikonversikan menjadi asam selamunurat melalui zat antara berupa biuret dan triuret atau asam asianida dan asam sianurat. Proses ini berlangsung tanpa menggunakan katalis dan reaksi berlangsung pada fase liquid. Apabila urea dipanaskan sampai suhu sekitar 180-330 derajat Celcius atau 356-628 derajat Celcius, hasil dari melamin akan naik sangat cepat sampai lebih dari 90%. Pada suhu di atas temperatur tersebut, hasil yang didapat relatif konstan. Maka dari itu, dekomposisi melamin dilakukan pada temperatur tinggi. Proses yang menggunakan tekanan tinggi adalah proses Nissan Chemical, Teshimon, dan Allied Signal. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Selanjutnya proses dengan tekanan rendah. Asam sianat diperoleh dari urea sebagai bahan baku dengan bantuan katalis. Asam sianat merupakan senyawa yang tidak stabil sehingga mudah berubah menjadi sianamida atau karbon diamida. Kedua senyawa inilah yang kemudian diubah menjadi melamin pada proses ini. Proses pada tekanan rendah ini berlangsung pada fase uap dan menggunakan bantuan katalis alumin aktif. Karakteristik dari proses yang menggunakan tekanan rendah ini adalah pada umumnya mempunyai hasil dan konversi yang cukup tinggi. Contoh proses dengan tekanan rendah adalah proses BASF, similins, dan stalmikarbon. Berikut reaksinya. Sebagai pembanding antara proses pada tekanan tinggi dan proses pada tekanan rendah, berikut kami lampirkan tabel perbandingannya. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat bagi Anda yang menonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.